Podcast Network Asia. Menjadi kaya itu tidak terjadi dalam semalam, butuh perjuangan dan proses untuk mencapainya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal fenomena crazy rich dan kenapa banyak orang tergiur ingin cepat kaya. Mungkin kasus Indra Kents dan Doni Salmanan mulai menyadarkan kita pada kenyataan. Kalau pada dasarnya, untuk jadi kaya itu tidak mudah. Semua yang serba instan pada akhirnya bisa berakhir buruk. Selain itu, kita sepertinya memberikan label kalau seorang itu kaya bukan berdasarkan pada bisnis atau pekerjaannya, tapi berasal dari flexingannya di media sosial. Ini justru fenomena yang menarik. Ada sebuah ungkapan, money talks, wealth whispers. Orang yang kaya sibuk pamer harta, tapi orang yang beneran kaya banget cenderung tidak berisik. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Di zaman sekarang, kerja dari rumah dan menghasilkan banyak uang memang tidak lagi jadi sebuah mimpi. Berkat internet, kita bisa menghasilkan uang. Namun di sisi lain, fenomena ini juga banyak digunakan oleh berbagai penipu untuk mengeruk keuntungan. Melalui iming-iming untuk besar dalam waktu singkat, uang yang sudah kita kumpulkan dengan susah payah lenyap dalam semalam. Sayangnya lagi, skema penipuan kaya cepat seringkali mengincar anak muda atau orang dalam usia produktif. Kenapa hal ini terjadi? Coba bayangkan skenario ini. Umur kamu baru 20-an, baru lulus kuliah dan mulai cari kerja atau memulai usaha. Tentunya pada posisi itu, mayoritas orang jarang mendapat gaji besar atau bisnisnya untung gede-gedean. Namun apa yang kamu lihat di media sosial sepertinya 180 derajat berbeda dengan kenyataan. Kamu lihat teman kamu dapat uang banyak hasil belajar dari seseorang yang dianggap sebagai crazy rich, atau investasi di produk tertentu lalu tiap hari dapat duit. Siapa yang gak tergiur? Kadang, ketika sesuatu tampaknya begitu sempurna, logika kita seringkali tidak bekerja. Apalagi orang terdekat kita yang telah membuktikannya. Kita pun mulai ikutan, awalnya untung, tapi pelan-pelan rugi. Hingga akhirnya, semua uang yang telah kita kumpulkan selama bertahun-tahun lenyap dalam hitungan minggu. Cerita seperti ini mungkin dialami oleh banyak orang. Jadi, gimana caranya supaya kita tidak terjebak dengan penipuan cepat kaya? Pertama, harus realistis. Di masa sekarang, kita mungkin sering dengar kalau ada orang yang mencapai financial freedom sebelum usianya 30 tahun. Ya tentu saja pasti ada. Cuma pertanyaannya sekarang seperti ini. Berapa banyak orang seperti itu? Secara persentase, tentunya kecil sekali kan? Mungkin saja orang tersebut bisa mencapai financial freedom karena orang tuanya yang kaya atau usahanya kebetulan sukses berat. Mimpi besar boleh-boleh saja, tapi kadang menginjak bumi juga penting. Kamu pernah dengar nggak soal survivorship bias? Jadi ini adalah kesalahan logika karena kita fokus pada orang atau benda yang berhasil melalui suatu proses dan mengabaikan mereka yang tidak. Dampaknya, kita jadi mengambil kesimpulan yang salah. Misalnya, kita melihat ada satu YouTuber atau influencer yang kaya raya dan bisa mencapai financial freedom di bawah umur 30 tahun. Iya, itu merupakan satu dari sekian banyak orang yang tidak. Ketika bicara peluang, apakah kamu punya peluang yang sama besarnya untuk menjadi orang yang berhasil? Kedua, kalau teman saya bisa, saya pasti bisa. Ini hampir mirip dengan yang pertama. Bedanya, orang terdekat kita tiba-tiba jadi kaya karena berinvestasi atau berbisnis produk tertentu. Kadang orang tidak tertipu oleh orang yang tidak dikenal, tapi kebanyakan orang tertipu karena orang terdekat mereka sudah bergabung dalam skema penipuan cepat kaya seperti ini. Mungkin saya teman terdekatnya juga tidak tahu kalau ini merupakan skema penipuan. Inilah yang membuat rantai penipuan semakin luas. Ketiga, belajar soal keuangan. Banyak orang tidak minat untuk belajar soal keuangan atau investasi. Bagi mereka, itu terlalu rumit. Tapi bagaimana kita bisa jadi kaya kalau kita tidak belajar soal uang atau investasi? Ini yang terkadang suka aneh. Kebanyakan orang rela menginvestasikan uang yang sudah dikumpulkannya dengan susah payah kepada sebuah produk yang belum tentu jelas secara legalitas atau skema bisnisnya. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, jadi kaya itu butuh waktu.
Untuk membangun kekayaan, kamu tidak bisa melakukannya dalam semalam. Mayoritas orang mengumpulkannya selama puluhan tahun bekerja atau membangun bisnis. Kedua, jangan terlena atas pencapaian orang lain. Kita mungkin sering dengar, kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Pemikiran ini juga nggak sepenuhnya salah. Artinya kita juga bisa mencoba melakukan hal yang sama. Namun perlu dipahami, berapa besar peluang orang tersebut untuk sukses. Apakah dari 100 orang yang melakukan hal yang sama, maka akan memberikan hasil yang sama? Probabilitas akan membuat kita menjadi orang yang lebih realistis dalam melihat pencapaian orang lain. Ketiga, ketika sesuatu terlihat begitu sempurna, mungkin saja hanya mimpi. Mungkin kamu pernah ditawarkan produk tertentu yang bisa menghasilkan uang setiap harinya. Ibaratnya kamu tinggal tidur aja, mereka yang kerja buat kamu. Coba dipikir ulang. Kalau memang bisa semudah itu, kenapa dia mau nawarin itu ke kamu? Kenapa nggak digunain aja sendiri tanpa perlu memberitahu orang lain? Pertanyaan ini mungkin saja membuat kamu menjadi sadar dan melihat sebuah tawaran apapun dengan lebih rasional. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.